Keutamaan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 135 sampai dengan 136, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Tafsir dari ayat ini, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yaitu perbuatan yang sangat buruk, seperti zina, atau menganiaya diri sendiri, dengan melakukan dosa apa saja. Konon, menurut salah satu pendapat, yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah dosa-dosa besar, sedangkan menganiaya diri sendiri ialah dosa-dosa kecil. Dan bisa juga, kekejian ialah perbuatan yang mengganggu orang lain, sedangkan menganiaya diri sendiri ialah perbuatan yang tidak mengganggu orang lain namun terhadap dirinya sendiri. Maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat ancamannya, atau hukumnya, atau haknya yang besar. Lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dengan menyesali dan bertaubat. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebuah pertanyaan yang berarti nafi atau meniadakan. Sedangkan yang dimaksud adalah mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmat-Nya dan keumuman ampunannya, serta anjuran supaya memohon ampunan, dan juga janji tentang diterimanya taubat. Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya, yakni mereka tidak meneruskan dosa-dosa mereka tanpa memohon ampun. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidaklah meneruskan berbuat dosa orang yang memohonkan ampunan sekalipun ia kembali melakukan dosa 70 kali dalam sehari. Sedang mereka mengetahui, kalimat ini adalah hal keterangan dari kalimat orang yang tidak meneruskan dosa. Maksudnya, mereka tidak meneruskan perbuatan mereka yang buruk dalam keadaan mereka mengetahuinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Ayat ini adalah kabar atau predikat dari al-zina, jika ia dimulai dengannya. Tetapi bisa juga ia merupakan kalimat mustanafah yang menerangkan ayat sebelumnya, apabila Anda mengatafkannya pada kata al-mutakin atau pada al-zina yunfiikun. Dan disediakannya surga bagi orang-orang yang bertakwa dan bertaubat sebagai balasan bagi mereka itu, tidak harus berarti bahwa surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang terus-terusan berdosa, sebagaimana disediakannya neraka bagi orang kafir sebagai balasan atas mereka. Tidak harus berarti bahwa neraka itu tidak dimasuki oleh orang-orang selain mereka. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Karena orang yang bersegera memperbaiki kekurangannya adalah seperti orang yang berusaha memperoleh sebagian dari apa yang terluput dari dirinya. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang cepat memperbaiki kesalahannya, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diberi pahala. Boleh jadi digantinya lafaz jaza dengan lafaz ajro dalam ayat ini adalah karena pengertian seperti ini. Sedangkan yang menjadi tujuan dari pujian itu tidak disebut, yang kalau ditampakkan menjadi, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal, yaitu memperoleh ampunan dan surga. Qadi Baidawi, dari sahabat Said radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, tidaklah sesuatu kaum duduk di dalam suatu majelis yang di situ tidak diucapkan solawat atas Nabi Muhammad SAW, melainkan majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, sekalipun mereka masuk surga, disebabkan pahala yang mereka lihat. Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari sebagian orang alim, bahwa dia mengatakan, apabila seorang laki-laki mengucapkan solawat atas Nabi Muhammad SAW satu kali dalam suatu majelis, maka solawatnya itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis itu. Syifaun Syarif. Dikatakan bahwa,
Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki pedagang kurma. Seorang wanita datang kepadanya untuk membeli kurma darinya. Lantas lelaki itu memasukkan wanita itu ke dalam rumahnya lalu menciumnya. Kemudian dia menyesal atas perbuatannya itu. Tetapi kemudian, ayat ini berlaku umum bagi siapa saja yang telah melakukan dosa, lalu memohon ampunan dari dosanya itu. Baik dosa besar seperti zina ataupun lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Li junubihim" berarti, dikarenakan dosa-dosa mereka, maka mereka bertobat daripadanya dan menghentikan diri darinya sambil bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Inilah syarat-syarat taubat yang diterima itu. Tafsir Al-Kazin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahum yalamun", Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sedang mereka mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah maksiat. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah sedang mereka mengetahui bahwa meneruskan dosa itu adalah berbahaya. Dan yang lain mengatakan sedang mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ampunan dosa dan bahwa mereka mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa-dosa itu. Yang lain mengatakan bahwa artinya adalah sedang mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keberatan mengampuni dosa-dosa betapapun banyaknya. Dan ada pula yang mengatakan, sedang mereka mengetahui bahwa jika mereka memohon ampun maka mereka akan diampuni. Tafsir Al-Lubab. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seseorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, pada saat ajalnya tiba. Dari Al-Masyabi, maksudnya, bahwa taubatnya orang yang berdosa itu tetap akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ruhnya belum mencapai kerongkongannya pada saat dicabut oleh malaikat maut. Karena apabila ruh telah mencapai kerongkongan maka pada saat itu dia dapat melihat nasib apa yang akan dialaminya, apakah ia akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah azab siksaan. Ketika itu sudah tidak berguna lagi baginya taubatnya maupun imannya. Karena di antara syarat taubat itu adalah tekad untuk meninggalkan dosa dan tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan hal itu baru dapat menjadi kenyataan apabila orang yang bertaubat itu masih mempunyai kesempatan. Dan ini tidak akan menjadi kenyataan, karena dia sudah tidak mampu lagi. Majalisu Ar-Rumi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yang artinya, 4.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam di sekeliling arsy tertulis, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Tanbihul Ghafilin. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam pernah berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, orang yang bertaubat dari umatmu 1 tahun sebelum matinya, taubatnya akan diterima." Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Jibril, 1 tahun bagi umatku terlalu banyak, karena dikalahkan oleh sifat lalai dan panjang angan-angan." Maka pergilah malaikat Jibril, kemudian kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, orang yang bertaubat 1 bulan sebelum matinya, taubatnya akan diterima." Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Jibril, 1 bulan bagi umatku terlalu lama." Maka malaikat Jibril pun pergi, kemudian kembali lagi, seraya berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, orang yang bertaubat 1 hari sebelum matinya, maka taubatnya masih diterima." Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Jibril, 1 hari itu bagi umatku terlalu lama." Maka pergilah malaikat Jibril, dan kemudian kembali, lalu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, orang yang bertaubat 1 jam sebelum matinya, maka taubatnya tetap diterima." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Jibril, 1 jam itu bagi umatku terlalu lama." Maka malaikat Jibril pun pergi lagi, dan kemudian kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan berfirman,
orang yang menghabiskan seluruh umurnya dalam kemaksiatan, dan dia tidak kembali bertaubat juga kepadaku dalam tempo 1 tahun, atau 1 bulan, atau 1 hari, atau 1 jam, sebelum matinya, sampai ruhnya mencapai kerongkongan saat dicabut, sedang dia sudah tidak dapat mengucapkan kata-kata permohonan ampun dengan lidahnya. Namun masih bisa menyesal dengan hatinya, maka sesungguhnya aku tetap akan mengampuninya. Demikian disebutkan dalam Zubdatul Wa'izin. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Muhammad SAW bersama saya pernah menemui seorang lelaki Ansor yang sedang menghadapi ajalnya. Lantas Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Bertaubatlah kepada Allah." Orang itu tidak bisa melakukannya dengan lidahnya, namun ia hanya bisa memutar-mutarkan kedua bola matanya ke arah langit. Nabi Muhammad SAW tersenyum, sehingga saya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa baginda tersenyum?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Orang sakit ini tidak dapat melakukan taubat dengan lidahnya, lalu dia memberi isyarat dengan matanya ke langit dan menyesal dengan hatinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Hai malaikat-malaikatku, sesungguhnya hambaku ini tidak mampu lagi bertaubat dengan lidahnya, namun dia menyesal dalam hatinya. Maka aku tidak akan menyia-nyiakan taubat dan penyesalannya dengan hatinya itu. Saksikanlah bahwa aku benar-benar telah mengampuninya.'" Demikian disebutkan dalam Duratul Majalis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, yang artinya, "Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Sebagian ahli hikmah berkata, taubat seseorang bisa diketahui dengan 4 perkara, yakni: pertama, dia mencegah lidahnya dari mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna, mengumpat, memfitnah, dan berbohong. Kedua, tidak tampak dalam hatinya perasaan dengki atau permusuhan terhadap seseorang manusia pun. Ketiga, dia meninggalkan kawan-kawan yang jahat dan tidak bersahabat dengan salah seorang pun dari mereka. Keempat, selalu siap sedia untuk mati, menyesali dosa-dosanya, memohon ampun atas dosa-dosanya yang telah lalu, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perbuatan bakti kepada Tuhannya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat nasuha." Yakni, taubat yang sebenar-benarnya, dan ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, kamu memurnikan taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya orang tentang taubat nasuha. Ia menjawab, taubat nasuha ialah bahwa seseorang bertaubat dari perbuatan yang buruk dan tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat nasuha." Ia berkata, taubat nasuha adalah dengan hati, disertai permohonan ampun dengan lidah, dan tekad kuat untuk tidak melakukannya lagi buat selama-lamanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, orang yang memohon ampun dengan lidah, namun terus-menerus melakukan dosa, adalah seperti orang yang memperolok-olokkan Tuhannya. Raudatul Ulama. Dan dari Sabit Al-Banani, bahwa ia berkata, saya dengar bahwa iblis laknatullah menangis ketika turunnya ayat yang mulia ini. Demikian disebutkan dalam tafsir Al-Lubab. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yang artinya, hendaklah kamu selalu membaca la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyaklah kamu membaca keduanya, karena sesungguhnya iblis laknatullah berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Namun mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Ketika aku melihat hal itu, maka aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, sedang mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Demikian disebutkan dalam Durrul Mansur. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, iblis berkata, ya Rob,
demi keperkasaanmu aku akan tetap menyesatkan anak cucu Adam selama ruh mereka berada di dalam tubuh mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, demi keperkasaanku dan keagunganku hai makhluk terkutuk, aku akan tetap mengampuni mereka sepanjang mereka memohon ampun. Dari Atta bin Khalid, ia berkata, saya mendengar bahwa ketika turun ayat, yang artinya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Sedang mereka mengetahui, maka berteriaklah iblis laknatullah, memanggil bala tentaranya, sambil menaburkan tanah ke atas kepalanya serta menggaduh celaka. Sehingga datanglah bala tentaranya dari segenap pelosok daratan dan lautan. Mereka berkata, ada apa, wahai Tuhan kami? Iblis menjawab, satu ayat telah turun di dalam kitab Allah Ta'ala, yang sesudahnya tidak akan ada lagi seorang pun dari anak cucu Adam yang bisa dibahayakan oleh suatu dosa. Ayat apakah itu? Tanya bala tentara iblis. Iblis lalu memberitahukannya kepada mereka. Mereka berkata, kita bukakan untuk anak cucu Adam itu pintu-pintu hawa nafsu, sehingga mereka tidak mau bertaubat dan memohon ampun, sedang mereka menyangka bahwa mereka benar. Iblis pun rela dengan saran tersebut. Demikian disebutkan dalam Durrul Mansur. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak cucu Adam, sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku dan mengharapkan aku akan mengampuni apa-apa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Hai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai penjuru-penjuru langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni engkau, dan aku tidak peduli. Hai anak cucu Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau temui aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Niscaya aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan telah disebutkan dalam salah satu hadis, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa membiasakan beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempatan, kegembiraan dari setiap kesusahan, dan akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya aku pun bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Juga dalam hadis lainnya disebutkan, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tiap-tiap anak cucu Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Orang yang suka menunda-nunda ialah orang yang mengatakan saya akan bertaubat, dia akan binasa. Karena ia beranggapan akan panjang umur, padahal panjang umur itu tidak tergantung kepadanya, bisa jadi dia sendiri takkan lama hidup. Kalaupun dia panjang umur, maka sebagaimana dia tidak mampu meninggalkan perbuatan dosa pada hari ini, tentu esok pun dia takkan mampu melakukannya. Sebab, kelemahannya untuk meninggalkan dosa sekarang, tak lain adalah karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Padahal hawa nafsunya itu tidak akan berpisah dari dirinya besok. Bahkan mungkin akan semakin menjadi-jadi dan bertambah kuat karena dibiasakan. Hawa nafsu yang diperkuat oleh manusia dengan cara dibiasakan tidaklah sama dengan hawa nafsu yang tidak diperkuatnya. Maka perhatikanlah, wahai hadirin yang hadir di majelis ini, dan wahai orang-orang yang sadar, apabila Nabi Muhammad SAW sendiri memohon ampun dan bertaubat, padahal beliau telah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari permulaan sampai akhirnya. Maka orang yang belum jelas nasibnya, akan diampunikah ia atau tidak? Mengapa dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, dan tidak menjadikan lidahnya selalu sibuk dengan ucapan istighfar, dan mengapa dia tidak mau mengingat Maharaja yang Maha Pengampun? Yang dia itu adalah penyelamat dari siksa neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada hambanya,
maka dia menyegerakan hukuman terhadap hambanya itu di dunia. Dan jika dia menghendaki keburukan terhadap hambanya, maka dia tahan dosanya, sehingga dia membalasnya kelak pada hari kiamat.